Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Halaman 913, hadis nomor 1575. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini menggambarkan Nabi SAW sangat dekat, lembut kepada umatnya. Ini tentu berbeda dengan kebanyakan orang-orang Arab pada waktu itu. Mayoritas orang Arab itu Al-A'rab. Al-A'rab itu orang-orang yang tinggalnya nomaden, ya, berpindah-pindah tempat, habis mata air pindah cari mata air yang lain. Di Al-Quran disebutkan Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqo. Orang-orang Arab itu sangat keras kupurnya, sangat keras munafiknya. Bahasa kasar sampai kasebeleun lah gitu, orang Arab teh huras kasar. Digeroan lagi si Arab, dasar si Arab. Tapi Nabi SAW itu bakwase di tengah-tengah padang pasir. Keumuman orang Arab kasar, keras, Nabi itu sebaliknya. Jadi betul-betul manusia aneh untuk kalangan masyarakatnya, dan ini menjadi teladan mulia bagi kita semua untuk meneladani beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat subuh, jaa khodamul Madinah, datang para pelayan di Madinah, para pembantu, bi'aniyatihim, membawa wadah-wadah mereka, fihal ma, yang di dalamnya ada air. Fama yu'ta bi'ina, maka tidak beliau dibawakan satu wadah pun, illa ghamasa yadahu fiha, kecuali Nabi mencelupkan tangannya ke wadah tersebut. Farubama jauh fil ghadatil baridah, pernah juga atau terkadang ada yang datang kepada beliau di satu pagi yang sangat dingin. Di padang pasir juga ada musim dingin, dan dinginnya sampai minus 0 derajat, ya. Seperti dulu laporan Piala Dunia di Afrika Selatan, kan musim dingin tuh sampai minusnya di bawah 0 derajat. Tapi salju gitu, tiris, sangat dingin. Ya samalah dengan kita masuk musim halodo kan, musim panas. Di kita tiris kan, tiris nate nyecep leuwih-leuwih di musim hujan. Ini dalam satu pagi yang sangat dingin, berarti kalau sekarang minus derajat. Fayaghmisu yadahu fiha, maka tetap Nabi memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air itu. Kenapa para pembantu di Madinah ini bawa air ke Nabi? Karena ingin keberkahan tangan Nabi. Ari sahabat-sahabat kenapa tidak? Ya ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Nabi tidak banyak protes kepada yang membawa air.
Kan bukan berarti yang tidak bawa air tidak berkah, ya. Cuma kalau ada orang yang bawa air ke Nabi, yang dicelupkan tangan Nabi ke dalam air itu, Nabi menerimanya, melayaninya. Ya, jadi di sini terlihat kedekatan Nabi SAW kepada para pembantu, para pelayan, para hamba sahaya yang ingin keberkahan dari tangan Nabi SAW. Yang begini namanya tabarruk. Tabarruk itu semua ulama sepakat kalau ke Nabi memang berkah. Tapi kepada selain Nabi, nah di sini ada ketidaksepakatan. Apakah berlaku atau tidak? Ya, kalau di mazhab Syafi'i bisa juga orang-orang soleh itu membawa berkah. Jadi kalau ada yang datang ke bapak, tahu bapak tukang ngaji, tolong cenah ini air babacaan, ya, atau tangannya dimasukkan ke air itu. Bapak mengamalkan karena menghargai orang itu, ya silakan saja. Tapi saya pribadi, ya, tidak dalam posisi itu karena menilai itu khusus buat Nabi. Paling saya hanya bisa mendoakan saja, ya, bukan berarti dimasukkan tangan saya kemudian airnya jadi berkah, jadi air ajaib. Atau mungkin itu mah di Mahabe airna ajaib kabeh. Anger we, tidak terlepas dari takdir Allah. Barokah dari Nabi itu tidak mengubah takdir. Tetap kalau memang ada takdir jelek, ya tidak bisa ditolak. Keberkahannya itu paling ada di pahala. Keberkahannya itu paling ada di kebaikan. Kan orang sakit bisa jadi baik, ya, orang sehat juga bisa jadi baik. Orang sehat bisa jadi jelek, orang sakit bisa jadi jelek. Nah, itu berkah, itu nilai kebaikannya. Apapun keadaannya jadi berkah. Apakah miskin tidak berkah? Oh, bisa jadi berkah. Teu sombong, ya, teu balaga. Soalnya si eta mah dibere beungar sok balaga misalkan. Apakah kaya tidak berkah? Belum tentu. Berkah itu kebaikan, mau kaya mau miskin jadi baik. Sebaliknya kalau tidak berkah, kaya teu berkah, miskin teu berkah. Jadi sekali lagi ini catatannya, tidak semua sahabat mengamalkan ini, orang-orang tertentu saja. Dan Nabi melayaninya karena memang tangan Nabi ada keberkahannya. Dan sahabat yang tidak mengamalkan ini jadi dalil bahwa ini bukan satu sunnah. Kalau sunnah kan masa sahabat meninggalkan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan amal yang utama. Kalau amal yang utama pasti Abu Bakar unggal subuh tunya mikeun cai ka Nabi agar dimasukkan tangannya oleh Nabi. Cuma ini boleh, ya, tabaruk itu boleh. Satu saja mungkin catatan dari saya, jangan kita menuduh mereka yang tabaruk air ke orang solih, kita sebut mereka musyrik ulah lah, kelelewihi, ya, paling kita mengatakan saya kurang sependapat. Karena memang ada banyak ulama di mazhab Syafi'i yang mengatakan ini berlaku secara umum untuk orang-orang soleh, ya. Ilmun mangpian dianggap soleh nya ku baturana cenah pang pembacaan kencai sugan ku di dinya mah cenah rajin salat subuh ka masjid, amin, ya. Berkah caina nya sok we yan babacaan sabisa-bisa minimal ku Al-Fatihah. Kemudian hadis berikutnya an Anasin radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahlikuhu, ketika tukang cukur mencukur beliau. Wa tafa bihi ashabuhu, dikelilingi oleh para sahabatnya, tapi enggak semua.
fama yuriduna an taqwa sya'ratun, mereka tidak bermaksud kecuali agar rambut meskipun sehelai rambut yang jatuh illa fi yadi rajulin, jatuhnya di tangan seseorang. Jadi rambut Nabi itu mungkin dicukur sampai paboro-boro sahabat itu. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Hari rambut Nabi nu dibawa ku si Opik artis teuing atuh. Ting bener rambut Nabi ting dawuh penelitian gen nya kuduna dites DNA, ieu rambut Nabi atau lain gitu. Ini juga sekali lagi menunjukkan tabarruk itu boleh ke Nabi, ke yang lainnya walau alam. Yang kedua, jangan menilai tabarruk itu amal sunnah yang dianjurkan, tidak. Kalau dianjurkan itu semua sahabat pas sedak-sedaknya silih siku. Ini yang ingin saja, yang ingin keberkahan rambut Nabi. Dan Nabi SAW tidak memarahi, cenah ngaragukan kaditu nyingkir, tidak kasar. Sebut Nabi itu lembut. Melihat ada para sahabat yang ingin begitu ke Nabi nya dilayanan ku Nabi, biarkan saja. Di sini terlihat kedekatan dan kelembutan Nabi kepada para sahabat. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, anna mra'atan kana fi aqliha syai'un. Ada seorang ibu-ibu yang dalam akalnya ada sesuatu. Maksudnya mikirna teh rada ti kudrat ya. Atau fi aqliha syai'un tu punten rada bodoh gitu. Ibu-ibu yang semua tetangganya sudah tahu mun ngomong teh tara nyambung gitu. Mikirna sok teu pararuguh. Faqalat, dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ilaika hajah, saya ada perlu ke Nabi. Faqala ya umma fulan, hei ibu fulan, unduri, silakan lihat ayas sikak itu jalan kecil atau lorong atau yang lowong. Menesok atuh badai di mana syikti yang kamu mau, hatta aqdiya laki hajataki, sehingga aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Jadi ibu-ibu itu datang ke Nabi, Nabi cenah saya ada perlu tapi ingin berdua dengan Nabi, ini agak rahasia. Maka kata Nabi, sok atuh mau di mana? Sebelah sana aja Nabi. Maka fakhola ma'aha, Nabi berdua dengannya fi ba'dit turuq, di salah satu jalan. Jadi ini Nabi sedang dalam perjalanan ya, disamburkeun ku ibu-ibu anu mohon maaf ya bahasa saya kalau agak kasar, kurang beres lah mikirna. Tapi Nabi tetap melayani ya. Cenah pingin berdua, ini rahasia, sok atuh bade di mana di dia. Nabi berhenti dulu, ke pinggir dulu, ngobrol dulu berdua dengan ibu itu, hatta faraghat min hajatiha, sehingga selesai dari kebutuhannya. Apa yang ia konsultasikan wallahu alam, kan Nabi berdua dengan ibu-ibu itu. Anas hanya menyaksikan dari kejauhan. Anas kan pembantu Nabi yang selalu menemani Nabi kemanapun. Jadi Anas tahu ya sampai hal-hal yang terkecil. Ini khususnya bagi saya pribadi jadi pepelingnya. Kadang kita jengkel ditanya, puntennya ibu-ibu kan kesana cerewet, sok loba nanya gitu. Terutama zaman WhatsApp hari ini, masalah BBM teh kumaha sikap kita, wah gitu nanya teh merekpak gitu. Cete ya. Ya kalau kita sedang sibuk kita tidak jawab, tapi kalau sedang ada waktu luang wayahna tah bacaan.
mana nu can kajawab. Jangan ada perasaan kesal, kecuali kalau memang sangat mengganggu privasi kita, ya. Daima tidak mengganggu, cuma memang ibu-ibu itu ada sesuatu yang aneh di pikirannya, tapi Nabi tetap melayani. Jadi di sini terlihat kelembutan Nabi, kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, hatta ya sampai ke orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau saya jamaah manapun, dek jamaah nu jadi pejabat di DKM-na dek nunte, santri manapun dek santri anu indung bapana beunghar atau nu biasa-biasa, atau kadang santri nu ngomongna teh tara bener, maka saya harus tetap melayani kalau memang hati saya lembut ingin meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak juga sama, tong pedah bapak sudah merasa tinggi, ada orang nanya, si eta mangariweukeun wae cenah gitu, ya. Tetap saja layani sekemampuan kita. Kemudian bab kana Rasulullah arhaman nasi bisibyan wal iyal. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala ma ra'aitu ahadan kana arhaman nas bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling sayang kepada keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ya dibandingkannya dengan si Arab dia, yang memang keumuman si Arab mah orang-orangnya kasar, keras, mung diatur kumaha aing gitu. Rasulullah itu jauh berbeda. Qala kana Ibrahim mustardoan, bukan mustardian. Ibrahim putra Nabi, ya, yang bungsu, yang nanti meninggal pada usia 16 bulan atau sekitar 16-18 bulan. Jadi 1 tahun leuwih keur meujeun-meujeunna lucu. Yang ketika Ibrahim meninggal ini kemudian gerhana, ya, anak Nabi yang bungsu. Mustarodoan lahu fi awalil Madinah, disusui di penjuru Madinah, ya. Ini adat orang Arab. Untuk menyusui itu agar terjamin itu oleh ibu-ibu penyusu di pinggiran kota Madinah, karena pinggiran kota Madinah itu banyak kebun kurma dan ASI lancar dengan kurma. Kalau ibu-ibu di kota Madinah asupan gizinya kurang, airnya kurang, kurmanya hari di pesisian mah banyak, makanya rata-rata menyusukan itu di ibu-ibu penyusu yang ada di pinggiran kota Madinah. Terlebih pertimbangan bahasa, ya, agar bahasanya bahasa Arab asli, lain bahasa Arab anu biasa dipakai kamari, nya abdi supir teh orang Cimahi, nya geus 6 tahun di Madinah nate, di Makkah nate lancar we bahasa Arabna. Mang teh mang teh kuliah lancar bahasa Arab. Ari abdi teh kuliah di kaluhur teh can lancar juga. Wah, cenah Pak Ustad lancar ge bahasa Arab kieu we, cenah suaya. Di bahasa Arab gaul. Kalau bahasa Arab resmi mah nya anggar we teu bisa. Jadi ngarah teh kacampuran ku bahasa-bahasa prokem lah, nya bahasa gaul. Ya kayak anak-anak kita saja, titah bahasa Indonesia yang benar dan baik mah dina ngobrol, dina ceramah, dan nulis teu barisa. Ngomong bahasa gaul mah bararisa, rusak bahasana. Makanya rata-rata anak-anak itu selama disusui itu dititipkan di pesisir Madinah. Sama juga Nabi juga dulu begitu. Ketika Nabi kecil kan beliau disusui di ibu-ibu penyusu di pinggiran kota Makkah, ya. Fakana yantoliku wa nahnu mahu, beliau sering
berkunjung dan kami juga menemani beliau. Fayadkhulul baita, beliau masuk ke rumah. Wa innahu la yuddakhunu, padahal rumahnya itu sedang banyak asap. Wa kana dzi'ruhu, dzi'ruhu itu penyusu. Dzi'ru itu bisa mudzakkar bisa muannas. Jadi suaminya, istrinya disebut dzi'ru. Penyusunya itu koinan itu pandai besi ya, jika almarhum Pak Hafid baheula pan kebul wae ya. Fayakhuduhu, tapi Nabi kemudian mengaisnya, fayuqabbiluhu, menciumnya, tsumma yarji'u, kemudian pulang lagi atau mengembalikannya. Jadi meskipun dititipkan di pesantren, Nabi sering berkunjung ngalongok ya, teu diculkeun. Qala Amrun, kata Amr, falamma tuwfiya Ibrahim, ketika Ibrahim meninggal, anu pas gerhana itu ya, gerhana satu-satunya yang terjadi zaman Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim ibni, sungguh Ibrahim adalah putraku, wa innahu mata fi thadyi, dan ia meninggal di dadaku. Thadyun tu ini belahan dada, di aisku Nabi. Ketika sakitnya digendong sama Nabi dan meninggal ya. Ini menunjukkan Pak, kalau ada anak meninggal bukan berarti laknat kutukan dari Allah. Nabi juga anaknya semua meninggal. Dari 7 putra Nabi, yang 6 meninggal sebelum Nabi. Cuma Fatimah saja yang meninggalnya sesudah Nabi, itu pun gak lama, 4-6 bulan Nabi wafat, Fatimah menyusul. Jadi kalau ada yang anaknya meninggal kayak Nabi ini sampai 6 ya, sampai yang laki-laki ini yang masih bayi meninggal dunia, wah cenah berarti kedilaknat ku Allah. Mas Nabi dilaknat ku Allah ya. Dan ini menunjukkan keberkahan Nabi tidak bisa menolak takdir. Jadi yang tadi ngarah berkah, mengharapkan berkah dari Nabi, bukan berarti kemudian anaknya dijamin yang minum air itu sehat selalu, tidak akan sakit. Nyangerois takdirna gering megering. Putra Nabi saja ini, Nabi itu kurang kumaha berkah tangannya, daisku Nabi. Kalau memang takdirnya meninggal ya meninggal. Wa inna lahu ladhi'raini, dan dia nanti akan memiliki 2 pengasuh, 2 penyusu. Tukmilani radha'ahu fil jannah, yang akan menyempurnakan masa penyusuannya di surga. Masa penyusuan sempurna itu kan 2 tahun ya. Liman arada ayyutimmar radha'ah haulaini kamilain. Kalau Ibrahim wafat 16 bulan, berarti 8 bulan sisanya nanti disusui di surga. Dan ini kata Imam An-Nawawi jadi dalil penyusu Ibrahim itu suami istrinya dua-duanya akan masuk surga, dan nanti di surga akan menyusui Ibrahim ya. Walau alam apakah Ibrahim nanti masih bayi, Allah tidak susah ya memasukkan seseorang bayi ke surga lalu nanti sesudah itu dijadikan manusia utuh ya. Karena di Al-Quran disebutkan wildanum mukhalladun atau lu'lu'um maknun ya. Jadi hurun in ya, dina surat An-Naba guma wakawaiba atroba wildanum mukhalladun itu usia muda berapa tahun wallahu alam ya, pokoknya usia muda we. Sebutlah misalnya 20 tahunan. Jadi para penduduk surga itu enggak ada yang tua kan. Makanya ketika Nabi menyampaikan tidak ada orang tua di surga, nenek-nenek kan menangis. Kata Nabi, mu nenek nanti jadi muda lagi serius gitu. Apakah Ibrahim kemudian bayi masuk surganya wallahu alam.
Itu mah bukan ranah pembahasan kita. Cuma Allah tidak susah memasukkan Ibrahim dalam keadaan bayi, disusui sempurna 8 bulan, udah begitu kemudian nanti besar jadi seorang anak muda. Ini jadi dalilnya, istidlalnya dalam bab ini menunjukkan betapa Nabi SAW dekat dengan para sahabat, khususnya keluarga beliau. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan annal Aqra' bin Habis, Al-Aqra' bin Habis Abu Soron Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Ia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mencium Hasan. Hasan kan cucu Nabi. Faqala, cek Al-Aqra', innali asratan minal walad, saya juga punya 10 anak kecil, ya mungkin anaknya, mungkin cucunya. Ma qabbaltu wahidan minhum, aku enggak pernah mencium salah seorang dari mereka. Cenah diciuman juga kasahawa, garila cenanya gitu. Orang Arab kan kasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarham la yurham. Sungguh orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi ukuran kita ingin dapat rahmat, sejauh mana ada rahmat dalam hati kita. Rahmat dalam hati kita itu sejauh mana kita sayang kepada orang lain, khususnya kepada anak. Nyaah teu ke budak, lembut tidak ke anak, sok diciuman tara. Kalau tara berarti Allah teu nyaah ka urang, ya, Allah tidak menyayangi kita. Dalam riwayat lain, Nabi ketika meninggal cucunya dari Zainab menangis. Lalu kata Nabi, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba yang Allah sayangi, dan Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Jadi rasa iba kita, rasa empati kita itu menunjukkan kadar rahmat kita. Kalau kita kejam, kita galak, tidak ada empati, tidak ada simpati ke tetangga, ke keluarga, ke sesama jamaah, acuh jangan berharap Allah memberikan rahmat banyak. Batu ripuh, wah antep ngeunah sorangan teripuh teh, itu berarti orang yang hatinya tidak ada rahmat, dan Allah akan jauh ya dari merahmati orang tersebut. Termasuk dalam hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dalam salah satu safarnya, wa ghulamun aswad, dan seorang hamba sahaya berkulit hitam, yuqalu lahu Anjasah, panggilannya Anjasah, yahdu, bawa kendaraannya ngebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anjasah, hei Anjasah, ruwaidak, tenang, saukon, sayang, bil qawarir. Qawarir itu gelas-gelas kaca, ya, maksudnya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu ibarat gelas mudah pecah, lembut. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada supir ya yang bawana ngebut, terus ibu-ibu laruas ya, tenang atuh, jangan gurung gusu, jangan kasar, kasihan ibu-ibu. Jadi Nabi perasa ya. Ini jadi dalil bahwa Nabi sangat memperhatikan perasaan kaum wanita. Wanita itu ibarat kaca, babarian pupus atau babarian kotor kudu dilapan, tong tarik ting lapan habis pupus. Nah ini jadi
teladan bagi kita semua betapa lembutnya Nabi dan dekatnya beliau kepada semua kalangan, termasuk sangat perhatian kepada kaum ibu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.